Nikah beda agama dalam perspektif akhlak, ibadah, dan masyarakat atau sosial. Saya Abdul Nasir. Pernikahan beda agama menjadi isu yang kontroversial di Indonesia, mencakup aspek hukum baik itu perdata maupun pidana, agama, sosial, moral, dan sebagainya. Akan tetapi dalam kesempatan kali ini kita fokus meninjau pernikahan beda agama dari sisi akhlak, ibadah, dan masyarakat dalam konteks Islam. Perspektif akhlak. Akhlak Islam itu menekankan kesetiaan, kehormatan, dan menjaga kesucian dalam pernikahan. Pernikahan beda agama rentan sekali memunculkan konflik interaksi dalam keluarga. Tanggung jawab moral terhadap anak dalam hal pendidikan agama juga dipertanyakan. Dalam perspektif ibadah, kita semua tahu bahwa ibadah adalah inti dari kehidupan seorang muslim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Akan tapi pasangan beda agama itu bisa menghambat keharmonisan dalam pelaksanaan ibadah bersama dalam suatu keluarga. Potensi tutupan kekompakan Potensi tuntutan kompromi akidah seperti perayaan keagamaan yang berbeda dalam satu rumah itu juga akan menjadi masalah. Perspektif masyarakat atau sosial. Nikah beda agama sering tidak diterima oleh lingkungan sosial dan keluarga besar. Bahkan rentan mendapat tekanan sosial, diskriminasi, atau bahkan penolakan. Nikah beda agama juga dapat memicu perpecahan dalam komunitas dan menimbulkan stigma yang negatif. Hukum Islam dan realita. Dalam surat Al-Baqarah ayat 221 itu sangat tegas menjelaskan tentang larangan menikah dengan musyrik. Dalam konteks ini, musyrik itu kita bisa memahami sebagai orang yang berbeda agama. Wala tungkihul musyrikati hatta yu'min wala amatun mu'minatun khairum min musyrikati walau a'jabatkum. Jangan kau nikahi perempuan musyrik hingga mereka beriman. Dan sungguh budak perempuan yang beriman itu lebih baik daripada para perempuan musyrik walau ia mengagumkanmu. Bahkan dalam hukum positif di Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, itu tidak secara eksplisit mengatur nikah beda agama. Sehingga sering terjadi dalam fenomena di kota-kota kecil atau di daerah-daerah pinggir, pernikahan beda agama itu ditolak oleh KUA dan pengadilan agama. Namun realita dan fakta itu menunjukkan bahwa masih banyak pernikahan beda agama dengan dalih kebebasan, hak asasi, cinta kasih sayang, dan toleransi. Hal ini bisa terjadi atau yang sering terjadi adalah di kota-kota besar. Tantangan dan dampak. Tantangan. Perbedaan nilai-nilai dalam agama itu akan menjadi tantangan yang berat bagi rumah tangga. Bahkan pendidikan anak atau ritus keagamaan itu juga bisa memunculkan masalah yang besar. Dampak pernikahan beda agama itu nanti bisa memunculkan ketidakstabilan rumah tangga, krisis identitas anak, bahkan akan memunculkan tekanan sosial. Sehingga kesimpulannya, nikah beda agama bukan hanya soal hukum, tetapi menyentuh nilai akhlak, ibadah, dan sosial kemasyarakatan. Dalam Islam, pernikahan itu idealnya seiman, sehingga bisa memperkuat keimanan dan ketakwaan. Bukan sebaliknya. Perlu
pertimbangan yang mendalam sebelum mengambil keputusan ini. Berikut contoh-contoh pernikahan beda agama yang saat ini masih bisa bertahan, akan tapi juga yang sudah melakukan perceraian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.